Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 November 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor consumer good, ada retail, ada ya rata-rata retail ya. Terakhir nih ada sektor rokok lah. Baik, kita langsung saja ya ke saham pertama, ada AMRT. MRT ditutup di harga 2.770 dan perubahan harga minus 2,12%. Kalau kita lihat nih dari volume, MRT nih mulai menipis ya. Dari EMA-nya juga sudah kelihatan. Bandar asing hari ini terakhir ya ada distribusi cukup besar setelah ada akumulasi di atas. Bandar lokal ini juga distribusi cukup besar. Oke, AMRT di perdagangan terakhir dia di small distribusi. Yang jualan ZP, YUPD, BK, yang beli ada CS, GA, BQ, ODCC. Nah ini ZP distribusinya cukup besar. Ada CS yang nampungin. Nah, ini kan karena posisinya udah di atas ya. Apakah ini bisa lanjut atau enggak? Ini karena dia ini masih termasuk strong uptrend. Ya ada low high, lower low 1, higher high, lower low 2, higher high 2, lower low 3. Nah, ini dia secara nggak langsung udah waving. Oke, dan sekarang dia lagi posisinya di area yang sama dengan higher high 2. Nah, ini kalau AMRT memang dia kadang ini membuat roundingan dulu ya, nggak langsung break baru lari. Di sini juga. Apakah ini akan berlanjut? Masih berpotensi kalau menurut saya ya, mengingat ini sampai ke akhir tahun biasa sektor retail ini diuntungkan gitu. Ya, apalagi AMRT yang posisinya yang memang sampai akhir tahun ini biasanya orang masih belanja, masih butuh kebutuhan akhir tahun dan lain-lain ya. Jadi ini masih berpotensi kalau misalnya kita lihat secara siklikalnya. Kalian coba kita cek dulu dari bandarnya tanggal 19 Oktober. Untuk 19 Oktober ya CS masih banyak barangnya dan CS beli lagi ya. CS barangnya masih banyak dan dia beli lagi, dia di average atas 2684 ya di area sini. Area sini nih. Nah, ini jadi sudah untung dikit kalau dia dari akumulasi terakhir. Oke. Tapi kalau kita ngomongin dari akumulasi bandar pertama kali, ini udah mulai dari sini nih. Ya, udah mulai dari sini nih. Tanggal berapa nih? 21 Desember. Ya, 21 Desember. Nah, ini akhir tahun lalu, ini dia nggak digoreng. Ya, akhir tahun lalu dia nggak digoreng. Nah, sekarang ini naiknya udah gila-gilaan. Kita cek ya 21 Desember tahun lalu. Dia sudah akumulasi hampir 1 tahun tuh. Ya, ZP punya banyak barang dan CS juga punya banyak barang. Ya, tapi memang harganya mereka sudah di area bawah di bawah semua jelas ya karena akumulasinya udah jauh banget gitu. Nah, CS ini salah satu pemegang yang banyak dan masih akumulasi, harusnya memang masih mau dikerek naik. Nah, ini GA ya, GA juga distribusi, dia yang buang barang. Terus terakhir kemarin kan sudah ada akumulasi lagi ya, GA ya udah mulai masuk. Ya mudah-mudahan memang paling nggak mau dikerek lah. Ya, harusnya kalau MRT sih menurut saya 3.000 ini masih angka optimis ya. Optimis 3.000 ini untuk tercapai. Kemarin juga AMRT kalau Bapak Ibu memang ngikutin channel Stock Dictionary ya, pasti ingat AMRT ini saya bahas di area sini. Ya, saya bilang bisa sampai ke 2.500. Coba cari aja kalau nggak percaya video saya sebelumnya atau misalnya di Stockbit gitu ya. Stockbit kayaknya dulu saya juga sempat bilang ini MRT bisa ke 2.500. Ya dulu TP kita ada di area 2.000 sampai 2.100. Gitu. Ini kita bermain di sini. Ya, jadi seperti itu untuk AMRT. Ini untuk supportnya ya pakein aja 2.500. Ya, mudah-mudahan ini nggak dijebol. Seperti itu untuk MRT. Lanjut selanjutnya ada MPPA. MPPA ditutup di harga 198 dan perubahan harga positif 4,76%. Kita lihat dari volume, nah akhir-akhir ini MPPA lagi digoreng. Ya, lagi digoreng. Bandar asing ini mulai masuk, bandar lokal
masuk tipis-tipis setelah ada distribusi. MPPA dia di small akumulasi, yang beli MG, NI, AKYB, yang jualan ZP, YP, SY. Baik, untuk MPPA sendiri, coba kita cek aja dari volumenya dia yang tinggi ini ya. Volume dia tinggi ini tanggal 27 Oktober. 27 Oktober ada PD MG di harga 164, 161. Jadi ini mereka punya udah di harga bawah. Jadi harus hati-hati. Ya ini kurang lebih udah sebulan dia naik terus. Oke, jadi memang udah waktunya mungkin istirahat juga. Tapi perlu diingat ya, jadi ini kemarin kalau memang ini nggak saya masukin ke watchlist ini ya, trading plan ya, di grup Telegram, tapi pas di analisa ini MPPM memang sudah saya sampaikan, ini dia potensi inverted head and shoulder. Kalau break pertama target 175-an, target kedua di 194, dan ternyata ya puji Tuhan tercapai gitu 194. Oke, apakah masih bisa lanjut naik? Harusnya masih bisa, harusnya ya, harusnya masih bisa, karena ya balik lagi ya, ini mungkin masih digoreng dan segala macamnya, tapi memang butuh istirahat dulu. Ya, sepertinya butuh istirahat. Kenapa? Ya karena kemarin di sini pun juga udah muncul candle ini ya, candle shooting star, tapi ternyata masih rounding naik. Ya sempat kebanting juga, tapi dia nggak bikin low baru dan rounding naik ini bagus. Nah untuk sekarang ini dia juga kurang lebih sama. Ini udah 2 kali ya. Jadi udah 2 kali ada rambut. Hati-hati ya, hati-hati. Dia bisa koreksi dulu. Tapi kalau dia koreksi, ya dia bikin scallop atau rounding baru, yaitu targetnya nanti bisa jauh. Ya, targetnya bisa jauh. Nah, targetnya bisa ke 270-an. Nah, pas kan nih kayak resist sebelumnya. Gitu ya. Jadi namanya saham itu naik turun itu pasti. Ya, nih. Rounding itu juga pasti gitu. Ya, jadi ini juga angka psikologis di 200. Ya, ini fraksi-fraksi pertengahan harus hati-hati 200 ini. Oke. Seperti itu ya MPPA, tunggu aja di 175 lagi kalau misalnya emang dia mau rounding dulu. Ya bisa 175 atau mungkin di area 170-an sini. Ya atau bahkan di naiknya kemarin di 155, 160 ini juga bisa. Seperti itu. Tapi kalau dia bisa break dan di atas sini bermain konsol ya it's okay. Karena saya melihatnya neckline-nya di sini ya, di area 195. Seperti itu untuk MPPA. Lanjut selanjutnya ada MLP. MLPL ditutup di harga 140 dan perubahan harga minus 0,71%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia juga di atas volume MA, bandar asing ini keluar, nah, akhir-akhir ini keluar, bandar lokal ini mulai masuk. LPL dia netral, yang beli ada NI, HP, GREP, yang jualan SQ, SL, YJ, AK. Nah ini kalau kita cek coba dari bandarmologinya, dari volume tinggi ini 27 Oktober. Nah digorengnya sama ya tanggalnya 27 Oktober. PD, YP, HP. Nah udah. Jadi ini memang bandarnya bandar PD. Nah sama-sama PD. Bandarnya sama. Nah perlu diingat ya PD itu kalau guyur perih. Ya PD ini kalau guyur perih. Nah mungkin PD-nya lagi fokus ke sini MPPA, MLPL-nya nggak dijalani. Nah jadi untuk MLPL ini dia juga sebenarnya menarik ya karena ada triangle. Begitu ini bisa break 145 ini break. Ya break confirm break ya, bukan dia break terus turun lagi seperti ini, tapi confirm break. Ini cakep, ini bisa potensi ke 180-an. Nah ini juga target area resist sebelum, dan ada MA 200, MA 200 seperti itu ya. Jadi ini untuk MLPL menarik ya, masih bisa di swing up lah lanjut. Seperti itu untuk MLPL. Support terdekatnya ada di 135. Ya ini saya rasa masih oke. Oke, selanjutnya ada LPPF. LPPF ditutup di harga 4.980 dan perubahan harga positif 3,75%. Kita lihat dari volume, ya ini dia juga di atas volume MA, tapi memang sebelum-sebelumnya tipis-tipis sekali. Bandar asing terakhir keluar setelah ada akumulasi.
bandar lokal, ini juga ada akumulasi. LPPF hari terakhir di peak akumulasi yang beli YU, BK, YPOD, yang jualan ZP, AI, FG. Ya ini YU, BK ini bagus banget akumulasinya. Ya dan untuk LPPF sendiri ini kemarin juga sudah sempat saya analisa di sini ya. Di bawah dia bikin double bottom, ya kan dia lanjut naik. Nah, terus saya sampaikan di sini dia berbikin apa punya nama nih? Penan dia break, target tercapai. Dan ternyata dia masih bisa swing up, ya it's good. Ya, tapi secara big view sini dia kita lihat ya, dia udah swing di bawah, dia breakout, dia sekarang lagi konsolidasi. Dan memang ini area konsolidasinya LPP. Ya, dia mantul terakhir di sini. Seperti itu. Ya, jadi ini lagi konsolnya dia. Kalau LPPF ini berhasil break, ya break 5.000 terdekat tuh ke 5.200 dulu untuk LPPF. Dan ini candle panjang, terus ada candle full body, ini harusnya masih bisa naik LPPF. Seperti itu kalau misalnya ke 5.200 ya 4,6% ya lumayan. Begitu di break ya ini bisa lanjut naik. Ngikutin swingnya sebelumnya. Cuma ini naiknya juga udah cukup tinggi ya, naiknya cukup tinggi tapi ya bagusnya dia ada istirahat. Dan dia masih diakumulasi. Coba kita cek aja deh. Ya, kita coba cek dari tanggal berapa? 20 Oktober. 20 Oktober. Ya, YU. YU barangnya masih banyak di 483. Jadi ini menarik. Seperti itu untuk LPF. Oke, selanjutnya ada RALS. RALS ditutup di harga 580 dan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga dia makin tipis lama-lama. Bandar asing ini masih terus distribusi, bandar lokal mulai masuk tipis ya, ini mulai masuk-masuk di bandar lokal. Nah, kalau kita cek RALS terakhir di semua akumulasi, yang beli ada YP, AZEP, XC, yang jualan BK, DH, AK, PD. Ya, memang belum ada yang signifikan. Coba kita cek dari ini aja, dari 20 Juni. Ini awal mulanya dia sideways, ya YP, YP yang nampung. Ini perlu dilihat nanti net net itunya ya, net sell net buy-nya untuk RALS. Jadi kalau memang jaraknya jauh, ya mungkin ini ada big player di sini. Coba saya bantu cari dulu RALS. RALS dari tanggal 20 Juni. Bentar ya Bapak Ibu. 20 Juni. Ya ini mungkin big player ya. YP-nya ini. YP-nya big player. CC-nya potensi big player. PD potensi big player. Ya, jadi ya ada big player yang nampung di RALS. Jadi mudah-mudahan ini belum naik ya, bahkan belum naik dan ini dia cenderung turun bahkan mendekati COVID. Nah, jadi kalau RALS ini walaupun kita tahu memang bisnis aslinya Ramayana ini agak menurun gitu ya, agak menurun. Tapi kalau dari sahamnya ini potensinya masih bisa ada rebound lah. Ya kan kita nggak perlu lihat yang narik. Ya bisa sampai ke 940 lagi. Ya selama kita bisa ambil cuan dulu, ya kan manfaatin pantulannya misalnya ke sini aja, ke pantulan terakhir aja bisa berapa persen gitu. Ya, ke sini 10%. Saya rasa cukup gitu ya. Ya cuma kalau misalnya RALS ya memang ini masih area tengah. Ya tunggu aja di area 570. Ya syukur-syukur kalau bisa dikasih bantingan ke 550 diserok aja. Ya mainin dia punya sideways. Oke. Hal seperti itu ya. Jadi 570 support 550,
resist di 595 sampai 600 untuk keras. Jadi mainin area sideways saja. Oke, selanjutnya ada ICBP. ICBP tutup di harga 9.900 dan perubahan harga positif 1,02%. Kita lihat dari volume, ya ini dia di bawah volume EMA, ya tapi tipis. Bandar asingnya udah mulai gemuk banget, bandar lokal juga udah mulai gemuk. Ya, dia terakhir di big akumulasi yang beli KZPDAKAG, yang jualan YPZPYU. Jadi ini bandar-bandar udah mulai akumulasi. Dan kalau Bapak Ibu ingat di channel Stock Dictionary ya, Telegram, kita menu swing bulanannya, ICBP sudah sampai ke TP2 ya tanpa terasa. Bisa dicek, bisa dicari yang masuk channel. Ya ini udah TP2, mendekati TP3 kita. Karena kita beli area kemarin di 8.500 ya. Area bawah banget kita, saya suruh entry 8.500-an. Itu kan ini area-area sini. Ya, sekarang 16% lumayan. Target 3 kita di berapa? 11.000 sampai 11.500. Ya, bisa sampai ke sini. Ya, kalau kita udah tuan kotos-kotos ini. Oke, swing panjangnya. Seperti itu ya. Jadi ICBP ini juga area resist banget 9.900. Tapi kalau dia bisa break, ya potensinya bisa sampai ke 10.600. Ya, ini juga masih berpotensi 7%. Ya, kalau kita lihat juga dia ini masih swing up. Ya, masih swing up. Ini juga masih swing up. Seperti itu. Ya, kemarin memang nih sempat jebol ya. Jebol sehari. Tapi habis itu ya dia bisa lanjut. Jadi biasalah bantingan gak wajar gitu ya. Seperti itu. Ya, ICBP ini kuncinya di sini nanti ya paling 10.000 juga akan ada gejolak. Kenapa ya? Karena anggap psikologis ya 10.000 gitu. Orang pasti mikir jualnya 10.000 lah, angkanya gampang. Ya jadi itu anggap psikologis juga 10.000. Tapi kalau ini break ya target terdekat ke 10.500 sampai 10.000. Kalau saya pribadi target tadi ya saya sampaikan juga TP3 11.000. Mudah-mudahan tercapai. Kalau 11.000 sekarang ini masih berpotensi 10%. Lumayan. Seperti itu. JBP, lanjut saja INDF. INDF ditutup di harga 6.325 dan berubah harga minus 1,5%. Kita lihat dari volume, dia juga di bawah volume MA. Bandar asing ini distribusi terakhir setelah ada akumulasi. Bandar lokal ini udah mulai masuk, tapi ada beberapa hari ini distribusi. NDF jadi big distribusi yang jualan CC, ZP, YUOD, yang beli ada LG, YP, DRS. Nah untuk NDF sendiri ini ya, ini juga sekarang masih di area buy. Ya, masih di area buy yang swing panjang kita ya INDF. Sel kita kan di 6.000 ya dan dia area bawah. Ini harusnya tapi udah bisa cuan ya karena kan kita kemarin ada area buy 2 ya. Area buy 2 di bawah di area sini. Ya harusnya bisa sudah mulai hijau. Nih Bapak Ibu yang ikut INDF. Ini supportnya dia 6325 6300 ini supportnya mudah-mudahan membal ya mudah-mudahan membal. Kenapa ya karena ini area resist memang karena ini kemarin ada gap ya ada gap udah ketutup. Nah ini masih potensi swing up bisa juga dia membuat cup and handle ya buat cup and handle ya untuk lanjut naik. Ya ini belum jalan, ICBP udah lari kencang ini belum jalan. Jadi ya ini kalau misalnya dia break ya sesuai itu ya bisa ke 7.000 untuk INDF. Seperti itu ya, bisa 7.000 dan ini ada gap di sini. Ya mudah-mudahan aja tercapai. Kenapa gapnya tebel ini bukan yang ini doang? Ya. Kenapa
kok tebel gitu Pak gapnya, bukan kayak gini. Ya kalau menurut saya nih, menurut saya gapnya itu kan dia terhadap hari besoknya itu dia di atas ini. Ya opening dia di sini, dia tutup aja di sini. Jadi kan ini gap kan kosong. Kalau dia merah ya kecuali dia merah seperti ini gitu kan. Dia merah terus apa turun ke bawah ya kalau merah kasarnya seperti ini. Tapi karena ini hijau jadi menurut saya seperti gitu. Ini kan gapnya, gap harganya ya. Perlu diingat gap harganya nih, bedanya berapa. Oh kemarin closingnya di sini, terakhir dia bindingnya sini ya. Jadi ini gapnya. View saya seperti itu. Ya, jadi INDF seperti itu 6.300 kunciannya mudah-mudahan nggak jebol. Jadi dia bisa swing up lagi. Ya, jadi wajar aja ini juga turun karena sudah dikerek ya. Kerek naik, taking profit dulu dikit, baru naik. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, selanjutnya ada Pani. Pani ditutup di harga 1190 dan perubahan harga minus 2,46%. Kita lihat dari volume, ini di atas volume MA. MA-nya masih di atas ya, tapi dia ini masih tipis volumenya, jadi sempat ramai terus habis itu dia menipis volumenya. Bandar asing ini keluar 2 hari setelah ada akumulasi. Bandar lokal juga keluar tipis-tipis setelah ada. Pani dia normal distribusi, yang jualan ZP, AKY, PYC, yang beli ada RF, XL, HP, LG. Ya, untuk Pani sendiri ini eh memang baru breakout dari inverted head and shoulder-nya. Ya, dari inverted head and shoulder-nya. Jadi target terdekatnya dia bisa ke 1.500-an. Ya kalau ini lanjut terus, dia ini juga target pertama sudah tercapai nih di sini di 1.260-an ini. Target Fibo selanjutnya itu dari apa? Ya dari rounding shoulder kanan. Ya. Jadi biasanya kalau head and shoulder tuh saya pakai targetnya adalah shoulder kanan dan roundingan tengah. Gitu. Jadi kalau misalnya pun tipis apa namanya tipis head and shouldernya ya tapi ya bisa jadi cup and handle kan gitu. Oke, jadi ini dia udah tercapai lagi konsol support terdekat ini 1160-an ya, next resist ada di 1260 1270 untuk Pani, tapi dia mudah-mudahan masih bisa swing up sampai ke 1500. Nanti coba dicek aja ya, 1500 1550 seperti itu untuk Pani. Lanjut selanjutnya ada UNVR. UNVR ditutup di harga 4.600 dan perubahan harga positif 0,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus distribusi, bandar lokal ini terus distribusi. Ini masih distribusi beberapa hari terakhir. UNVR dia di small distribusi yang jualan AK, BK, CCYU yang beli ada LG, ZP, EP, RI. Ya jadi memang ini dikonsolidasi banget ya di sini. Ya kena konsol banget si UNVR-nya ini. Ini juga ada di menu kita ya UNVR. Jadi menurut saya ini dikasih diskon sebenarnya. Ya dikasih diskon di UNVR bantingan dalam. Kemarin setelah ada targetnya tercapai, dia drop. Ya dan ini ada potensi gap. Ya kalau menurut saya ini gap yang memang harus ditutup karena ini dia sekalinya gap ini ARB memang tapi dia sempat bangun. Itu jadi ini potensi ditutup untuk UNVR. Jadi kalau misalnya nih ya kita swing up lagi UNVR ini bisa close lumayan 15%-an. Seperti itu. Oke, jadi untuk UNVR ini kita coba UNVR udah lama ya dari 1 November kita masuk area 4.600-an ini ya. Saya di sini nih kalau misalnya. Ya, ini di sini ternyata dia masih bermain-main dulu tapi belum cut loss ya. Cut loss kita kan di bawah 4450 ya, di bawah 4450 dan dia bagusnya dia tidak pernah membuat low baru. Nih.
Jadi kalau kita mau tarik garis swing low-nya, ya swing low-nya seperti ini sekarang kondisinya. Dan ini masih bagus apa enggak? Ya kalau secara teori masih bagus. Karena ini dia belum bikin low baru. Bahkan dari sini aja ini belum bikin low baru ya. Low-nya masih di atas. Jadi ini masih berpotensi untuk swing up. Ya dia lagi bikin penan. Semoga breakout. Ya kalau breakout ya tadi ini breakout dia bisa nah, area kuning ya 4.808. Oke ya 1VR paling nggak bisa sampai ke 5.000 lagi lah harusnya ya 8% lumayan seperti itu ya untuk 1VR. Jadi batas terakhir 4.450, mudah-mudahan dia nggak bikin low baru lagi ya dia sambil swing up. Oke saham terakhir ada HMSP. HMSP ditutup di harga 965 dengan perubahan harga positif 2,66%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia break volume MA, bandar asing ini masih masuk terus, bandar lokal juga masuk terus. MSP terakhir dia di big akumulasi, yang beli YU, BK, AK, NIN, yang jualan CS, EP, ZP. Baik, untuk HMSP sendiri, ini kita udah bolak-balik masuk di sini ya, udah 2 kali. Yang pertama itu dia TP3 ya, di 970. Di sini kita beli entry-nya di 900-an. Oke, yang kedua kita baru TP2 ya, masuk di sini TP2. Ternyata dia kebanting habis itu ya, kebanting ke bawah. Sekarang potensinya ini menarik sih sebenarnya, masih menarik. Karena kalau kemarin kita di atas ya kejauhan ya, tapi ya udah pasang TS makanya saya sampaikan kan. Nah, ini dia tercipta gap sebenarnya di sini. Tercipta gap ya. Secara ini tercipta gap. Jadi masih berpotensi untuk tutup ke sana, tutup gap ke sana. Dan ini dilihat dia potensi double bottom. Ya, double bottom. Double bottom, dia break ya paling nggak bisa ke 1030. Seperti itu. Nah, ini kita coba lihat aja ini menarik sekali sebenarnya dari HMSP ini bandarnya dari 20 Juni. Ya hijau terus tapi nggak kemana-mana. Ya AKYU SH ya AKYU lah. Nah 27 Oktober sampai 28 Oktober kita coba. Ini ada 2 hari yang distribusinya cukup besar ya. Ya asingnya ZPAK ini yang nampungin OD YU. Ya lagi-lagi YU yang nampungin. Jadi ini YU juga ada nampung di atas ya, dia juga akumulasi di bawah. Ini harusnya bisa paling nggak lanjut naik lagi ke sini. Ya, nih TP-nya bisa sampai di sini ya, supaya 10%. Seperti itu untuk KMSP. Jadi saya rasa demikian Bapak Ibu analisa pada video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya yang memang mau masuk grup monggo silakan cek di deskripsi ya. Kemarin saya sempat idle 3 hari lah. Ya jadi mungkin ada beberapa orang juga yang keluar ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena memang saya juga kemarin sudah izin yang sudah tahu channel saya pun pasti ya mudah-mudahan memahami lah. Tetap mudah-mudahan memahami dengan kesibukan yang saya masih jalani. Saya bukan full trader gitu ya. Jadi ya puji Tuhannya masih ada Bapak Ibu yang mensupport saya dan ya memang di grup saya ini terhitung kondusif lah. Jadi untuk belajar, untuk diskusi ini masih masuk seperti itu ya. Masih inilah. Untuk yang awam pun, untuk pemula pun sangat cocok. Ya sekali lagi nggak ada paksaan, tapi kalau misalnya mau win, ya sekali lagi jangan nggak usah dulu lah berekspektasi tinggi. Ya, nggak usah berekspektasi tinggi, yang penting nikmatin dulu, nikmatin proses belajarnya. Ya di sana juga kalau lagi bisa saya kawal, saya kawal. Baik seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, salam sehat selalu.